warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan Mr. TM dengan kuliah luar biasa tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta ilmiah, bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Gresik Balong Panggang. Ini hanya tentang jamaah ilmiah jancuk, iya ya, dimanapun berada ya. Ini antara kita saja ya, yang lain nggak usah direken ya. Kita sudah nggak menerima murid baru lagi ya. Biarpun orang bayar cuan, oh nehi ya. Kita sudah nehi, bukan aja lagi ya. Judul yang kita angkat kali ini adalah rumus menang secara dimensional. Gambarnya adalah ini. Nah, kalau secara seorang teknolog, bisa dong menjelaskan semua ya. Di sini ada gambar ya. Ini ada perbandingan. Di sini menang secara manual. Di sini menang secara dimensional. Dua-duanya menang. Entah pakai manual, entah pakai cara dimensional. Menang cara manual adalah menang secara duniawi ya. Ada perbandingan yang sifatnya satu dimensi. Antara yang besar sama kecil, besaran mana? Besaran yang besar. Kaya sama miskin, kayaan mana? Kayaan yang kaya. Itu biasa, mudah ditebak ya. Antara yang kecil gambar ini sama yang besar, menang mana? Menang yang besar ya, makanya tandanya berpihak pada yang merah. Ini sifatnya menang secara manual. Siapa yang lebih pinter, lebih kaya, lebih pangkat, lebih menguasai dan sebagainya, itu bagi Mr. TM sangat biasa. Mr. TM dakwah di publik dengan bahasa yang kurang manis apa tidak manis? Tidak manis. Bahkan cenderung sepet ya, dan menyakitkan, ya kan? Ya enggak? Dakwah saya enggak manis ya, cenderung pahit dan menyakitkan. Tentu banyak orang marah dong, betul enggak? Tetapi berapapun yang marah tidak bisa menyentuh Mr. TM. Loh, kenapa itu? Apakah Mr. TM orangnya keramat? Oh tidak. Saya orangnya nggak keramat. Bahkan nggak suka keramat dan nggak pernah belajar keramat. Sakti juga enggak. Pinter juga enggak, ya. Cuman saya belajar teknik menggandeng yang maha keramat, maha sakti, maha kuasa, maha segala-galanya. Maka saya berhadapan dengan jutaan orang yang mungkin marah secara metafisik, mau tes, mau uji, mau coba-coba. Semuanya saya makan, nggak pakai pisang ya. Kalau orang minum obat, ya anak kecil kan mesti nelan obatnya pakai pisang ya. Kalau saya Mr. TM, sudah saya telan bulat-bulat semuanya ya. Bahasa saya nggak manis, saya pun sombongnya di depan. Nggak pernah saya merendah-merendah ya. Saya ini cenderung dilihat orang sombong apa sombong banget? Sombong banget. Nggak mau diskusi, nggak mau tanya jawab ya. Yang nggak sopan, nggak ngemis, nggak bayar, saya blokir. Tapi anehnya, hari demi hari makin banyak followernya Taklim Ma'rifat. Tepuk tangan. Kan aneh ini. Saya dakwah
bertolak belakang dengan ulama-ulama dunia. Mereka bilang nggak ada Rasul loh. Saya bilang ada Rasul. Jelas ya nih? Orang lain bilang Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Saya bilang Allah di dunia ada wujudnya loh. Ekstrim loh ini. Ekstrim ya. Akhirat itu sekarang ya bisa ketembus. Mereka bilang nanti loh. Bertolak belakang loh ini. Demikian juga tentang konsep ketuhananmu harus lewat wasilah. Mereka enggak lewat wasilah. Ini ekstrim loh semuanya. Quran Qadim, mereka Quran Mushaf. Sholat harus bisa mi'rat khusyuk dan sebagainya. Dan saya geber di publik ya. Karena saya tahu kelemahan mereka gak akan bisa menjawab pertanyaan saya. Itu jebakan Batman. Karena mereka gak bisa menjawab, maka saya dengan mudah ngeplai kepalanya. Ayo kon, ayo jawaban, gak iso, goblok kon. Ayo jawaban, gak iso, goblok kon. Gak bisa berkutik. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu sampai sekarang ada gak yang nongol itu? Bagaimana caramu mengingat Allah yang laisa kamitslihi syai'un? Ada gak yang nongol? Itu yang gak mungkin kau bisa jawab. Saya tahu itu. Meskipun tak ogrok-ogrok, tak wolak-walik, tak gebuk-gebuk no, ada nggak yang bisa komplain? Nggak ada loh. Ini publik loh ya. Padahal isu agama adalah isu yang paling sensitif, betul nggak? Di mana orang pasti auto merasa pintar dengan teori keyakinan masing-masing. Loh ini diam. Begitu Mr. TM hadir semuanya diam. Sembunyi di balik pisang-pisang, sembunyi di baliknya drum, ya nggak loh? Sepi ya kalau Mr. TM hadir ya. Padahal Mr. TM dakwanya dar-dedor blur itu. Jancuk, picak matamu asu. Loh, gak manis. Nah, saya tanya. Saya menduga ulama ini goblok-goblok ya. Nah, saya menduga. Saya lemparkan. Supaya publik tahu mereka pintar apa goblok. Ternyata memang goblok. Loh, saya panggil sampai sekarang, ayo keluar loh. Debatlah saya. Ayo argumenmu bagaimana? Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Kenapa kok kau keluarkan statement ya, bahwasanya praktek syahadat hanya mengucapkan 2 kalimat saja tanpa menyaksikan? Apa yang kau ingat dalam sholatmu? Katanya Allah. Apanya Allah yang kau ingat? Semuanya pun diam. Karena mereka nggak akan bisa menjawab ya. Karena mereka tidak ketemu Tuhan yang di dunia. Diwolak-walik, tetap menang nggak aku? Tetap menang. Biarpun sendirian, tetap menang. Dakwah di publik, tetap menang. Dilihat banyak orang. Di antara banyak aliran golongan, mazhab, organisasi semuanya tetap menang? Oh, berarti Mr. TM nggak ada lawan ya. Nah, saya sebetulnya tidak di dimensi yang sama denganmu. Makanya sebelum saya ceramah, pasti saya diam sejenak beberapa detik, iya kan? Tapi kau lihat aku di sini, itu enggak? Kau lihat jasmani saya ya. Kau lihat saya berkata-kata, saya yang di depan yang kau tonton itu ya, di HP-mu masing-masing. Kau lihat Mr. TM. Padahal itu bukan saya. Yang mana yang Mr. TM? Hilang. Ketemulah ayat. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Bukan dia lagi Muhammad yang ngomong, tapi akulah kata-katanya. Bukan dia Muhammad yang memandang, tapi akulah matanya. Bukan dia Muhammad yang melangkahkan kaki, tapi akulah kakinya. Orang lihat siapa? Nabi Muhammad. Tapi yang ngomong siapa sebenarnya? Allah Ta'ala sendiri. Dimensinya yang naik.
Maka seumpama kau di sini, lawanmu luar biasa ya. Secara tanding kau pasti kalah. Kau kalah bondo, kalah rupo ya, kalah dupo ya. Yang dulu pengalaman suka apa? Perdukunan, kalah bondo, rupo, dupo, kalah kabeh. Tapi kalau beserta Mr. TM ya, dengan teknik tinggi, metode tinggi, ada clue-nya. Yang ini sangat gempil ya. Caranya begini ya. Inilah yang janji Allah akan umat orang-orang beriman. Kau akan dimenangkan. Satu, kau menang secara manual. Tapi jika kau kalah secara manual, kau menang secara dimensional. Bagaimana caranya itu? Nah, kalian nggak pernah saya terangkan ini ya, karena ini masalah teknik. Tapi sebetulnya kalian sudah saya ajak ke metodologinya, disiplinnya. Apa itu? Bergerak maju saja, nggak usah berpikir, nggak usah pamrih, jangan berhenti, jangan noleh ke belakang, apalagi mundur, maju saja. Dan 3 ya, kaitkan dengan visi misinya, dahulukan urusannya, dan samakan gelombangmu dan frekuensimu kepada dia. Maka kau tidak ada lawan. Semisal kau kalah, ya kalah di sini, kau akan hilang, ya. Dan begitu kau hilang, sebetulnya saat kau tertidur atau mati, tahu-tahu kau sudah di sini. Maka ibarat bangun dari tidur, masalahmu tadi di alam mimpi, kemudian kau bangun, saya tanya, masih ada nggak masalahmu? Tidak ada. Karena kau telah menang dimensi. Saya ulangi lagi ya. Masalahmu saat kau tertidur di alam tidur, mungkin ya, kau hadapi misalkan Batman aliran hitam. Batman-nya gawede ya, pandai jago silat ya. Sakti luar biasa saat mimpi. Di dalam mimpi kau kalah gak? Kalah. Tapi begitu kau terbangun, naiklah kau ke dimensi lebih tinggi. Batmanmu di dalam mimpimu. Ketinggalan gak dia? Maka menang mana? Orang bangun tidur sama orang mimpi? Mimpimu akan menjadi fata morgana. Itu baru satu lapis guys. Bayangkan ya, ada orang di alam mimpi saat bermimpi, di atasnya alam kenyataan, di alam dunia itu enggak? Di atasnya lagi ada kenyataan setelah kematian kata Nabi. 2 lapis dimensi lagi. Ada lagi lapis yang di atasnya lagi, barzah. Ada lagi. Maka saya tanya, masalah di sini demikian besar ya. Sampai sini berubah apa? Kecoa kakus. Paham sekarang? Siapa yang kemarin habis dari naik pesawat? Bu Wati. Saya tanya, saat take off diberi aturan main, tegakkan sandaran kursi, betul gak? Lampu dimatikan, betul gak? Kemudian nggak boleh operasional HP ya, nggak boleh nutup kaca jendela, betul kan? Betul nggak? Kenapa? Saat siaga tinggi, betul ya? Dan nggak boleh lepas sabuk pengaman, betul kan? Semua dalam aturan standar siaga, betul kan? Tapi begitu belnya bunyi, ding dong, ding dong, ding dong, boleh nggak dibuka? Boleh ke kamar mandi? Boleh nutup jendela? Boleh disadarkan begini? Lah kenapa? Karena telah melewati batas aman. Nah, di dalam dunia pesawat, ini ibarat batas amannya adalah awan. Saat pesawat itu take off, maka dia berpeluang terkena
angin, turbulensi angin ya, burung, awan, hujan, petir, betul nggak? Waktu naik, makanya guduk, betul kan? Tapi begitu sudah di atas awan, ada nggak masalah bagi pesawat? Tidak ada lagi. Artinya kau telah di zona aman. Masalah di bawah batas ambang tidak mungkin bisa menyentuh pesawat itu, betul nggak? Berarti pesawat telah menang dimensi. Ini atmosfer, ini stratosfer. Maka masalah atmosfer tidak mungkin menjangkau stratosfer. Masalahmu di alam mimpi nggak mungkin menjangkau kamu di alam kenyataan, betul nggak? Apalagi kau naik dimensi di atas alam kematian, kau telah masuk kubur. Apalagi kau telah masuk alam barzah dan naik lagi. Maka masalah di sini tidak berarti apa-apa bagimu. Dan ini ada resultante. Ketemunya dua gaya. Gaya syariat dan gaya hakikat. Itu disiplin tinggi ya. Makanya sering-sering berdekatan sama saya ya. Tapi berdekatan gak cuma ngobrol. Tapi makanya sering saya arahkan ya, lazimkan untuk berkorban, berabdi, berbakti. Nanti ini semua akan tahu itu. Ternyata di balik agama itu full teknologi. Makanya menang itu yang dijanjikan Allah bukan menang sulap-sulapan, tapi menang lewat proses. Kau alami menang ya menang. Kalau selama kau kalah ya kalah. Bukan kemudian Tuhan kasih sayang gitu. Kau menang, celing. Bukan gitu. Tuhan bukan tukang sulap. Nah ini ya. Nah makanya di rukun Islam yang kelima ada istilah haji. Intinya haji di mana? Wukuf. Wukuf itu apa? Terhentinya engkau di batas gelombang kesadaranmu. Hilangkan di situ. Bangun-bangun kau sudah masuk ke alam dimensi yang lebih tinggi. Ibarat ya, kau punya hutang, punya masalah, dahsyatnya masalah duniamu. Kira-kira bisa nggak kau menangkan dunia dengan cara dunia? Gak mungkin, kau bagian kecil dari dunia, betul gak? Kamu tuh satu di antara sekian miliar manusia. Kira-kira bisa menang? Gak mungkin. Tapi kalau kau menguasai teknik gelombang, saya tanya, bukankah dunia ini ada atau tidak ada adalah karena dirimu, betul gak? Kau melek, duniamu ada gak? Begitu kau tidur, duniamu hilang gak? Loh, berarti dunia ini hanya tentang permainan gelombang kesadaran. Dan jika kau menguasai tekniknya, teknologinya, kau bisa naik turun gelombang kesadaran. Kau bisa memanage melawan masalahmu dunia dan akhirat. Jelas sekarang? Coba ya. Kau punya anak, punya istri, rumah, pekerjaan, hutang, mobil dan sebagainya. Begitu tidur, hilang gak itu? Loh, kemana? Ternyata semua itu adalah gelombang kesadaran. Nah, ini kalau orang cuma tahu gelombang dunia tok, bongko-bongko, betul gak? Gak bisa naik gelombang, tetap akan kalah sama dunianya. Nah, coba kalau di sini kita belajar teknik mi'raj, kau naik dimensi lebih tinggi, naik ke dimensi lebih tinggi. Gak percaya? Buati dari Balikpapan, yes or not kemarin? Yes ya. Balikpapan saat kau di bandara Ruwete ya, Ruwet ya kan? Betul gak? Tapi begitu kau naik, bandara itu kemudian terlihat mengecil, ya gak? Kota Balikpapan kemudian terlihat kecil, betul gak? Makin naik, makin kecil, betul? Naik lagi, kecil, betul gak? Maka masalah yang di bawah menjadi terlihat kecil. Betul gak? Betul. Itulah jika kau menguasai teknik gelombang. Bayangkan ya, itu baru satu dimensi tok.
Bagaimana kau jika menguasai naik 7 lapis dimensional? Masalahmu tidak ada, jancuk. Betul? Tidak mendatangkan mudarat di antara bumi dan langit bagi siapa yang telah beserta Allah. Saya tanya, seorang Jet Li, dia pandai kungfu nggak? Misalkan di dalam film dia jadi pendekar jurus dewa mabok, ya tak? Canggih dia. Lawan 100 orang, habis 100 orang. Kau penonton, kira-kira menang mana? Jet Li di dalam film, di dalam televisimu, sama kau yang nonton, menang mana? Pernah nggak Jet Li yang di dalam film bikin bengkak pipimu? Nggak pernah ya? Tapi kalau kau bosan, kau tinggal matikan TV, Jet Li-nya pun mati. Betul nggak? Menang dimensional. Jadi menang dimensional seperti itu. Kau ada di dimensi lebih tinggi. Maka bahasa Arabnya, kata Ustadz Abdul Somplak ya, a higher dimension, command lower dimension. Jika kau ada dimensi lebih tinggi, maka kau akan menang, mengalahkan, menguasai dimensi di bawahmu. Ini sudah mulai teknik-teknik ya. Kalau kemarin serba metodologi ya, sekarang mulai teknik-teknik ya. Ini nanti kau alami semua ya, tapi ikuti ya, ikuti prosedurnya ya, SOP-nya ya, ISO-nya ya, atau yang kami sebut metodologinya. Ikuti saja. Jangan berpikir. Kalau berpikir kau akan terbakar, karena ini bukan di dunia lagi ya. Pikiranmu hanya untuk dunia ya. Maka Islam itu kafah ya. Jasmanimu jalan, rohanimu jalan. Rohanimu untuk akhirat. Kalian sudah bisa masuk akhirat semua. Ya. Siapa bilang itu? Mr. CM ya. Demikian juga Nabi ya. Makanya udkhulu fi silmi kafah. Jangan percaya kata orang ya. Orang kan bilang akhirat itu nanti. Nabi bilang suruh masuk akhirat sekarang. Betul gak? Udkhulu, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Yang disuruh masuk siapa? Yang di luar, betul gak? Bu Imam masuk, lihat kan? Di luar gak dia? Masa Bang Denny masuk? Ya enggak lah, betul? Siapa yang disuruh masuk? Orang yang masih di ilmu jasmaninya saja, akalnya saja. Maka kesalahan besar ya. Orang yang menganggap akhirat itu nanti. Demikian juga Mi'raj. Kata orang-orang Mi'raj itu kan mukjizat Nabi, betul gak? Mukjizatnya Nabi bilang as-sholatul mi'rajul mu'minin. Loh. Salah lagi ya ulama ya? Salah lagi. Allah itu sifatnya wujud. Katanya berontak sama saya, ini ada sesat ini. Kenapa kalau Allah ada wujudnya? Loh, jelas sifatnya wujud kok. Sifatnya ya. Saya nggak bilang Allah di akhirat ya, enggak. Bang Denny di akhirat, ya, yang di akhirat ada wujudnya nggak? Nggak ada. Lah Bang Denny di dunia ada wujudnya nggak? Ya ini Bang Denny, betul nggak? Gitu aja kok repot, tepuk tangan. Lah saya tanya, Allah yang di akhirat ada wujudnya nggak? Nggak ada. Tapi Allah yang di dunia ada, tepuk tangan. Kenapa mereka menganggap nggak ada wujudnya? Karena nggak tahu, karena nggak ketemu. Maka itulah jebakan saya akan mereka. Biarpun tak kamplengi, tak janjuk no, mereka nggak akan bisa jawab apa yang kau saksikan dalam syahadatmu. Bagaimana cara mengingat Allah? Taek semua ya, tepuk tangan ya. Yo, kalimat saya nggak manis loh rek. Kok gak ono sing bantah? Loh, gak bahaya tah kok niku ya. Agamamu jare sapa? Jarene wong-wong, jarene kitab. Kapan jarimu dhewe ya? Jauh ya. Jadi demikian ya. Kau akan hadapi apapun itu ya. Satu ya, kau menang lawan apapun. Tapi jika kau kalah, maju saja dengan 3 prinsip tadi ya. Dahulukan urusan Allah dan Rasul. Kaitan dengan visi misinya dan samakan gelombang dan frekuensinya.
Maju terus, gak usah berpikir. Kalau kau menang kan kamu hidup, betul gak? Nah, resikonya kalau gak hidup apa? Mati. Lah kamu bisa mati gak? Bisa. Sudah gak bisa, guys. Kamu sudah makhluk rohani, gak bisa mati, ya. Saya tanya, secara teori, ya, kamu ingat kelahiranmu? Loh, kamu ingat kematianmu? Loh, kamu bisa lihat kelahiran orang lain? Loh, kamu bisa lihat kematian orang lain? Loh, lah kon biar meledak tekon di, ya gak loh? Ya gak? Kon meledak tekon di, tapi ingat kau melahirkan anakmu? Loh, lah kon lo betul tekon di biar? Jelas ya? Ternyata kau telah mengalami puluhan, ratusan, ribuan kehidupan. Kamu tidak pernah merasakan kelahiran dan kematian. Jelas? Tapi kau bisa lihat kelahiran dan kematian pada orang lain. Padahal kau telah mengalami kehidupan demi kehidupan, berlapis-lapis, dimatikan, dihidupkan, dimatikan, dihidupkan. Itulah reinkarnasi. Maka karena kita telah ada di alam roh, dimensi roh, kamu sudah enggak mempedulikan kelahiran dan kematianmu. Maka jangan takut mati. Mati itu rasanya berangkat tidur. Nah, cuman dahulu kamu tidur, ujungnya tidur ada bangunnya, betul gak? Nah, kalau kau mati, tidur, tahu-tahu selesai hilang. Kau telah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sempurna karena telah disempurnakan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ada kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada balon. Misalkan balon ya. Balon biasa ditiup, dia bisa terbang enggak? Enggak bisa. Tapi kalau balon ditiup, dikasihlah hidrogen yang lebih ringan daripada oksigen, dia terbang enggak? Terbang. Kenapa? Diisi hidrogen yang lebih ringan daripada oksigen, betul enggak? Nah, cuman dia terbang terhenti di batas tali, betul enggak? Jika talinya dipotong, maka dia naik ke atas enggak? Di mana dia akan berhenti si balon itu? Di satu kondisi yang isi di dalam balon sama dengan isi di luar balon, betul enggak? Nah, saya tanya, ibarat dirimu ini balon, kemudian diisi nur Allah saat kau baiat, ya? Kemudian lambat laun tali ikatan duniamu diputus sama gurumu, del, maka kau naik enggak? Sampai di mana kamu akan terhenti? Di suatu tempat, suatu dimensi yang makom yang sama dengan isi yang ditanamkan dalam dirimu, betul enggak? Jika nur itu yang diisikan ke dalam dirimu datang dari sisi Allah Ta'ala, maka di mana kau akan pulang? Di sisi Allah. Cuk, jancuk. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Cuk, jancuk. Betul? Saya tanya, lah gimana kira-kira orang lain bisa nggak pulang ke Allah Ta'ala tanpa nur? Taek. Ayo yang fase 1, 2, 3. Taek. Tak marbutohnya ya, tak marbutohnya. Ini bahasa Arab ya. Yang serius ya. Kok ya. 1, 2, 3. Taek. Ngono lho ya. Ini bahasa Arab, Rek. Ya, jelas ya? Maka betul nggak? Yang datang dari Allah maka akan kembali kepada Allah. Yang datang daripada Allah apanya? Nur yang kau dapatkan saat baiat. Maka nur pulang kepada Maha Nur nggak? Ya. Pulang. Maka duniamu ada dalam bimbingan guru nur. Apalagi yang kau cari di dunia ini, tolong. Jelas? Gak usah tola-tola ya. Ngadep saja kepada Mr. TM yang brilian, baik dan tidak sombong.
Ya. Jelas ya? Sudah ya. Jadi energinya full, tekniknya ilmiah, jelas dan wajib kau buktikan. Jelas semua ya? Kenapa orang dibayar sekarang sudah ngerti? Kenapa kau mengalami mati hakikat sudah ngerti? Kenapa kau harus alami semuanya bukan dengan cerita sudah ngerti? Inilah Islam yang ilmiyun wa amaliyun, yang ya'lu wa la yu'la alaih, yang rahmatan lil alamin, yang tiada tolok bandingnya. Lah kalau sudah begitu, perlu nggak kesaktian? Nggak perlu. Perlu nggak pengetahuan? Nggak perlu. Kau tinggal jalani saja takdir masing-masing, betul nggak? Bu Narso, tadi bojone Pak Narso. Duwe anak jenenge Kevin. Wes ngono wae lah kono. Wae minggu mancing gitu. Santai. Ya enggak? Perlu kau cari lagi apa-apa? Enggak perlu. Allah sudah kau temukan ya, dunia dan akhirat. Jalan sudah ketemu jalannya? Sudah. Caranya sudah ketemu? Sudah. Rukun syaratnya sudah kau lalui? Sudah. Gurunya sudah ketemu? Sudah. Proses sudah ketemu? Sudah. Tinggal kau jalani. Ya enggak ya? Misalkan ya kau mau ke Jakarta, sudah dikasih kendaraan, sudah dikasih izin, sudah ditentukan jalannya, sudah disertai gurunya. Budal lo, betul? Budal lo rono, betul gak? Ojo lo kene, cok janjo ya. Oke, demikian ngeri-ngeri sedap ya. Nah, ngeri-ngeri sedap ya. Tapi gembira kita ya telah dipertemukan dengan guru wali yang mursyida. Enggak ada bandingnya dunia dan akhirat. Iki lho sing ngomong ya. Ya. Wes gadek teh ngaling-ngaling. Nek liyan sing aku sakti tak kletak indasmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Roto ya.